Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau.
engkau dekat dengan orang yang hancur hati, orang yang remuk hati, orang yang sedang merindukan jamaah. Pagi hari ini kami datang karena kami rindu jamaah, kebenaran, firman, hikmat-Mu yang kami perlukan Bapa. Roh Kudus berbicara kepada hamba-Mu dan kami semua, karena kami semua siap mendengar. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Meskipun agak telat, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru ya, 2026. Nah, saya mau mulai dengan berandai-andai. Boleh ya? Seandainya saudara diundang oleh Tuhan Yesus nginep di rumahnya 2 minggu, tidak usah bawa apa-apa, bawa dirimu saja selama 2 minggu. Ada yang mau datang? Siapa yang mau datang? Ya kan? Dan selama 2 minggu dia bersedia mendengarkan apa saja yang menjadi pergumulan hidupmu, dan dijamin pulang dari rumah itu saudara, wajah akan jadi berbeda. Kira-kira apa yang akan saudara bawa? Nah, saya mau tanya nih, yang akan saudara bawa ke rumah ini, saudara mau ngapain selama 2 minggu dengan Tuhan Yesus? Memuji? Kita tiap hari memuji di sini. Ya, curhat, ya, makan bersama pasti, ya kan? Dan sudah tidak mau bawa bekal apa-apa, ya kan? 2 minggu, kira-kira sudah selama 2 minggu nginep di rumahnya Tuhan Yesus itu, tidurnya beda tidak dengan tidur tadi malam? Suasana hatimu selama 2 minggu beda atau tidak? Beda. Apa yang langsung saudara bisa rasakan di rumah itu? Ya? Sukacita. Kenapa ada sukacita? Karena ada damai sejahtera. Hanya orang yang punya damai sejahtera yang bisa hidup dengan sukacita. Nah, saya mau bicara mengenai itu karena saudara, salah satu pesan, walaupun ini sudah lewat Natal, tapi saya mau bicara bahwa di dalam Yesaya 9:5-6 ini dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Sudah tahu ayat ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang siapa? Siapa namanya? Ada salah satunya adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua bilang Raja Damai. Nah, saya mau bicara mengenai konsep ini, saudara. Shalom dalam bahasa Ibrani. Mungkin dalam bahasa Indonesia sekarang atau bahasa Yunani adalah Irene. Konsep damai yang dibahas di sini bukan damai bebas perang, bukan itu. Wholeness. Jadi orang yang punya damai sejahtera, shalom, dan itu sudah menjadi idaman setiap orang. Makanya kalau saudara ketemu orang, shalom. Apa sebetulnya waktu saudara bilang assalamualaikum? Anda sedang mengharapkan semoga damai tinggal di dalam hatimu. Om Santi, damai. Karena damai adalah komoditi yang paling diperlukan oleh manusia. Saya bisa membayangkan kalau Indomaret, Alfamart jual kapsul damai. Jadi satu kapsul bisa mendamaikan Anda selama 24 jam. Mungkin dari semua yang dijual oleh Alfamart, Indomaret yang paling laris adalah kapsul damai sejahtera. Karena kita semua perlu damai sejahtera, ya kan? Apa yang ada di dalam shalom? Nomor 1, wholeness. Jadi damai shalom itu adalah damai lahir batin.
wholeness. Jadi bukan hanya damai ya Pak, bukan itu. Kalau damai ya Pak, artinya kita lagi nyuap orang supaya tidak diperkarakan kan gitu. Kita berdamai saja, bukan itu. Damai yang adalah wholeness itu adalah apa yang keluar di sini sebetulnya lahir dari sini dan tidak ada pura-pura. Nah, kadang-kadang kita kan pura-pura. Bagaimana kabar? Haleluya, Tuhan baik. Dalamnya hancur lebur. Bagaimana? Sakit? Tidak. Tidak ada masalah? Tidak. Tapi semalam tidak bisa tidur. Jadi kadang-kadang kita pura-pura seolah-olah merasa damai, seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal ada sesuatu. Kita semua, termasuk saya juga, kalau ketemu apalagi kepala sidang kan tuntutannya, bagaimana Pak Pendeta? Haleluya, padahal duit tidak ada. Kadang-kadang kita dituntut untuk tampil seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal ada apa-apa. Nah, shalom itu konsep semua lahir batin betul-betul sama. Ada keterangan. Yang kedua harmoni. Di dalam shalom itu ada harmoni. Jadi terhubung satu dengan yang lain. Ada keselarasan di dalam diri kita. Ya, tidak ada kemunafikan. Tidak ada yang disembunyikan. Dan orang yang semacam ini akan merasakan yang namanya damai yang sebenarnya. Nah, yang Raja Damai itu dia mengucapkan begini. Saya harap saudara pernah mendengar Yohanes 14:27. Setelah itu saya bicara mengenai apa yang mencuri damai. 3 hal yang sering mencuri damai dalam hidup kita. Tapi Sang Raja Damai itu pernah mengatakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Yang saudara perlukan dalam hidup adalah damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Irene. Apa itu Irene? Damai yang tidak dipengaruhi oleh kondisi, circumstance, keadaan yang ada di luar. Damai datang karena kau tinggal bersama dengan Sang Raja Damai. Jadi bukti bahwa saudara benar-benar sudah tinggal dengan Raja Damai, harusnya kita hidup dengan damai. Dan damai yang aku tinggalkan kepadamu tidak seperti damai dunia ini. Bedanya mana? Damai dunia ini tergantung tanggal. Weh, kalau tanggal muda semua senyum di gereja. Haleluya, Tuhan baik. Semua orang juga bisa. Bagaimana tanggal tua? Masih ada damai? Biasanya tanggal tua itu ada suara melengking di rumah. Itu tanda-tanda bahwa damainya mulai berkurang. Pintu yang tidak salah gebrak, ya, gelas yang tidak salah tiba-tiba dibanting. Gara-gara apa? Yang sejahteranya itu hilang. Damai sejahteranya hilang. Saudara, damai sejahtera tidak tergantung pada warna di dompet. Kalau masih ada warna merah, wajah ikut merah. Kalau warna hijau, wajah ikut jadi hijau. Ini bukan damai sejahtera, ya kan? Dulu ada warna hijau yang gambar orang hutan, 500-an. Nah, saudara, siapa yang paling tahu kualitas damai? Anda. Paling gampang ngecek aku punya damai atau tidak jam 12 malam, ketika mata masih begini, ya kan? Atau sudah coba untuk memejamkan mata, tapi pikiran, aduh nanti bagaimana jika, ketika pikiranmu mengembara dan mengajukan nanti bagaimana jika, Anda sedang kehilangan damai. Saudara, padahal
damai sejahtera, saya mengatakan damai sejahtera adalah syarat untuk hidup dalam sukacita. Hanya orang yang punya damai sejahtera yang benar-benar bisa bersukacita. Amin. Nah, saya bisa ngecek dari wajah saudara. Ada wajah sukacita yang datang dari damai sejahtera, atau sukacita yang datang dari yang lain. Ketahuan, jangka waktunya ketahuan, ya kan? Ini contoh, saudara. Sudah pernah langsung lihat waktu Yesus mengajak para muridnya nyebrang ke danau, tiba-tiba ada angin, air masuk ke dalam perahu. Murid-murid pada ketakutan, guru, kau tidak peduli dengan kami akan binasa. Gurunya apa? Tidur. Karena damai itu tidak terpengaruh dari apa yang ada di luar. Saudara, saya mau mengatakan, untuk sampai di titik ini dibutuhkan sebuah pemahaman bahwa ketika Anda tinggal dengan Sang Raja Damai, seharusnya ketika Raja Damai itu lahir dalam kehidupan kita, harusnya ada damai di sini. Ada damai? Ada damai. Tadi malam tidur berapa jam? 8 jam? Berbahagialah. 5 jam? Hanya 2 jam. Apa yang Anda pikirkan? Nah, mari kita akan melihat, saudara. 3 hal ini harus Anda waspadai. Ketika saudara ketemu dengan 3 hal ini, kalau tidak segera diserahkan kepada Tuhan, Anda yang jadi korban. Ya kan? Yang pertama, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Siapa yang pernah ketemu dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan? Ketemu. Apa yang saudara lakukan waktu itu? Mohon maaf, jujur apa yang kita hadapi, ada banyak kenyataan yang tidak pernah kita mimpikan, tidak pernah kita rindukan, tidak pernah kita cita-citakan terjadi. Mau apa? Mau menyangkali? Tidak akan menyelesaikan. Anda harus bersahabat dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Mari kita lihat Maria menghadapi itu. Saudara bayangkan, gadis biasa tidak terkenal, bukan seorang gadis yang top model pada waktu itu, wanita biasa, lagi tunangan, tiba-tiba dapat berita ini, kamu akan mengandung. Coba bayangkan saudara masih umur 17 tahun di kampung, lagi nyuci di sungai, tiba-tiba didatangi malaikat, tahun depan kamu akan melahirkan anak. Kaget nggak, saudara? Kaget, iya kan? Kenyataan yang tidak sesuai, tidak pernah dibayangkan. Maka Maria mengucapkan kalimat ini kalimat tanda bahwa Anda sedang menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kata Maria kepada malaikat itu, 1, 2, 3. Saya kasih kata-kata, saya kasih tebal, ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? 1, 2, 3. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Reaksi otomatis seorang wanita atau seorang manusia yang diberhadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Nah, saya mau saudara jujur, hari-hari ini ada tidak bagaimana mungkin dalam hidup saudara? Contoh apa, Pak? Bagaimana mungkin anak saya bisa selesai kuliah? Bagaimana mungkin saya bisa beli rumah di Denpasar? Ya kan? Harganya selangit. Bagaimana mungkin saya bisa menguliakan anak-anak, gaji bulan untuk makan pas-pasan? Bagaimana mungkin saya bisa dapat visa ke Amerika? Bagaimana mungkin? Anda jujur, pasti setiap orang punya bagaimana mungkin.
Pertanyaannya, mau diapakan ini, bagaimana mungkin? Karena kita ketemu bagaimana mungkin dalam hidup. Setiap saat, setiap detik ketika kita masih hidup, kita akan ketemu dengan bagaimana mungkin. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan bagaimana mungkin supaya ada damai dalam hati saudara? Saya kurang tahu kalau sudah satu RT dengan Maria waktu itu. Maria kemana-mana kan cerita, jadi bagaimana mungkin? Malaikat bilang saya akan ambil, bagaimana mungkin? Saya belum apa-apa dengan Tuhan Yusuf, baru tunangan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kemana-mana kan bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saudara, kabar baik. Ternyata ada banyak bagaimana mungkin yang mungkin. Contoh, siapa yang dulu waktu SMA pernah bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menikah, hidup saya pesek? Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan, saya bukan orang yang pintar? Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Ternyata anaknya udah 6 sekarang. Jadi banyak bagaimana mungkin yang berkecamuk di benak kita. Ternyata mungkin. Maka jangan percaya lagu "Tak Mungkin". Hanya tahun-tahun yang lahir dengan saya tahu lagu itu. Oh tak mungkin engkau kembali. Oh tak mungkin kau datanglah. Mungkin. Maka tidak usah percaya foto itu boleh. Mungkinkah kau akan kembali? Mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah itulah yang diucapkan oleh malaikat kepada Maria. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, karena Maria pada akhirnya mengucapkan kalimat ini setelah mendengarkan kalimat dari malaikat yang mengatakan, dengar Maria, Roh Kudus yang akan melakukan. Roh Kudus yang akan melakukan. Tidak usah kau proses bagaimana caranya, bagaimananya. Roh Kudus. Kenapa? Karena kamu dapat kasih karunia. Kan salamnya beri, hei, damai sejahtera dan kasih karunia untuk kamu, Maria. Di mana ada kasih karunia, di sana seharusnya ada damai sejahtera. Karena kasih karunia itu yang memampukan Anda menghadapi apa yang tidak mungkin Anda hadapi. Wow. Saya suka karena Maria tidak terlalu lama berpikir. Dia mengambil sebuah komitmen begini. Dan tolong saudara ikuti apa kata Maria. Daripada kesana kemari, aduh bagaimana mungkin. Ngomong gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kalimat paling bagus untuk menenteramkan hati bagaimana mungkin. Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak. Sudah baca dalam Lukas pasal 2. Setelah itu ada nyanyian Maria. Apa nyanyian Maria? Bukan oh tak mungkin. Nyanyian Maria yang menerima kenyataan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saya kasih garansi, selama Anda hidup, Anda akan ketemu dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang bikin Anda kaget. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia baca firman Tuhan, saya berdoa siang dan malam. Kenapa dia lari dengan orang lain? Saya sudah setia kepada Tuhan, kenapa saya difitnah? Saya sudah setia kepada Tuhan, kenapa saya mengalami kehilangan? Tidak ada jaminan bahwa waktu kita setia dengan Tuhan, bahwa waktu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita akan baik-baik saja. Tidak ada jaminan.
Tidak ada jaminan berlayar dengan Yesus berarti bebas dari badai dan taufan. Tidak ada jaminan. Bahkan yang ngajak Tuhan Yesus, mari kita menyeberang ke danau. Mari kita yang ngajak Tuhan Yesus itu bulan Juli, bulan angin. Jadi jangan pernah saudara kaget, saya melayani Tuhan kok saya malah mengalami seperti ini. Dulu sebelum saya ikut Tuhan itu saya bisnis lancar. Setelah ikut Tuhan malah saya bangkrut. Dengar baik-baik. Jangan menghakimi keadaanmu sekarang berdasarkan apa yang Anda alami. Karena terkadang itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Amin. Tengok temanmu bilang, terima saja. Terima saja. Ada yang punya bagaimana mungkin sekarang berkecamuk 1, 2, 3 di benak saudara-saudara. Saya harap sebelum meninggalkan tempat ini, saudara serahkan kepada Tuhan. Dan saudara pulang dengan senyum, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi minggu lalu saya ada di Sumba dan ada di Soe, meresmikan ada 2 gereja yang kami bangun. Tapi pada waktu kami ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, terus saudara, saya lihat kasihan sekali. Kondisinya kasihan sekali. Saya tergerak. Saya baru berdoa. Alangkah baiknya kalau 2 hamba Tuhan ini bisa dapat 2 sepeda motor. Saya berdoa, saudara. Saya baru selesai amin, tiba-tiba tamu yang saya ajak, dia tanya pada saya, Pastor Paulus, apa yang bisa kita bantu? Saya bilang, tolong berikan mereka motor supaya bisa menjangkau, memulihkan jiwa-jiwa. Baik, dia langsung telepon teman-temannya. Dalam hitungan tidak sampai 2 jam, orang ini menyumbang dana untuk beli 2 motor. Saya langsung beli, saudara, Honda Versa 27 juta, beli 2 lagi. Sebab bagi Allah tidak ada. Bagi beberapa teman-teman kita yang masih bergumul, mungkin belum ada titik terang, bagaimana bisa beli motor. Tiba-tiba dapat motor, hari itu juga dari dealer langsung bisa naik ambil fotonya. Dan wah, Tuhan itu aja. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengar, saya mau saudara, kalau ingin mengalami keajaiban, ada kalimat ini, keep the wow and don't ask the how. Saya ulangi lagi ya, keep the wow, Tuhan ajaib. Tapi kalau sudah gimana nanti, how selesai, wow-nya selesai. Waktu wow-nya selesai, ada kembali ke hidup khawatir lagi. Keep the wow, Tuhan ajaib. Ada wow dalam hidup saudara? Jaga wow saudara tiap hari, karena tiap hari Anda berhak mengalami keajaiban dari Tuhan. Hal kedua yang bisa mencuri damai saudara, mari kita kembali ke kisah Natal. Saudara akan ketemu dengan keluarga Zakaria. Ya. Nah ini saya mengatakan saudara, kecewa karena terlalu lama itu atau menunggu terlalu lama itu bisa membunuh damai sejahtera. Ini dialami oleh keluarga ini. Mari kita baca. Lalu kata Zakaria, 1, 2, 3. Sebab aku sudah dan istriku sudah. Jadi saudara tahu nih, kasihan sekali kalau saudara baca Imam Zakaria dengan Elizabeth, orang yang taat menjalankan perintah Tuhan, tidak ada celah.
Tapi dia menderita haid karena istrinya mandul. Diperkirakan pada waktu ini dia sudah umur 75 sampai 80. Jadi sementara dia sedang tugas mendoakan umat Israel, didatangi malaikat, tahun depan istrimu akan melahirkan. Responnya apa? Sebab aku sudah, istriku sudah lanjut. Apa artinya? Udahlah, tidak usah ngomong begitu. Kondisi tidak memungkinkan lagi. Kami sudah menunggu lama. Rumusan kecewa itu adalah menanti, tambah menanti, tambah menanti, tambah menanti, dan tidak datang-datang, sama dengan kecewa. Nah, kecewa tambah kecewa tambah kecewa sama dengan putus asa. Ini yang terjadi. Saya sudah tua. Dalam bahasa Inggris sebetulnya dia bilang istri saya sudah mati. Mungkin tidak cuma sudah istri sudah mati. Artinya saya tidak berharap lagi. Saya tidak berharap lagi. Bapak Ibu, waspadai kalimat ya nasib. Ya nasib. Pernah ada kalimat itu? Oh ya nasib, mengapa begini? Siapa yang sudah menanti terlalu lama dan datang-datang, yang Anda nantikan, kemudian Anda sampai di titik, udah, mungkin bukan kehendak Tuhan. Saya punya, sejak saya kemo 20 tahun yang lalu, telinga kanan saya dan kiri saya mendenging. Tinnitus atau apa, tinnitus namanya. Jadi kalau saya tidur, saya harus mendengar sesuatu, dengan khotbah, firman Tuhan, supaya teralihkan. Karena mendenging, saya sudah berdoa 20 tahun. Belum ada titik terang. Mau apa? Dalam situasi Anda ketemu dengan kenyataan tidak sesuai dengan harapan, mau apa? Suami-suami pernah ada kalimat ini di rumah, saudara. Kapan kamu berubah? Pernah dengar? Kok senyum? Pernah dengar? Gak berani ngomong kan? Ada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kita sudah menanti terlalu lama dan belum ada titik terang. Mau apa? Orang yang belum kenal Tuhan akhirnya mengakhiri hidup. Hopelessness. Orang yang tidak berpengharapan biasanya mengakhiri hidup. Sekarang banyak sekali. Bali termasuk nomor 1 kan? Bunuh diri. Di semua provinsi, Bali nomor 1. Waspada mereka. Ketika sudah tidak lagi berani berharap, tidak lagi percaya kepada Tuhan, adanya pasrah dengan kenyataan, mau apa lagi Pak? Ya terima aja. Waspada. Ada yang pernah sampai di situ? 38 tahun sakit didatangi Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Tidak ada yang menolong saya. Itu kalimat putus asa. Orang yang putus asa itu orang paling berbahaya di dunia. Ada di sini? Tengok temanmu, berharap lagi kepada Tuhan. 1, 2, 3. Masih berharap? Saya masih berharap Tuhan akan sembuhkan telinga saya.
saya masih percaya akan ada keajaiban. Amin. Masih percaya Tuhan bisa melakukan keajaiban? Berharap kembali. Hal ketiga, ini bahaya yang ketiga ya, yang mencuri damai sejahtera saudara. Ini yang dimiliki oleh Herodes. Berikutnya, kata Herodes, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mungkin orang paling tidak bahagia di seluruh dunia pada waktu Yesus lahir adalah Herodes. Kenapa? Dia tidak mau ada saingan. Gara-gara dia tidak mau tersaingi, dia membunuh istrinya, dia membunuh 2 anaknya. Dan ketika ada kabar dari orang Majus bahwa ada raja yang baru lahir, dia bilang apa sama orang Majus? Cari bayi itu. Kalau ketemu, kasih tahu saya akan datang menyembah dia. Saudara percaya kata-katanya? Ketika orang Majus tidak kembali, apa yang dia lakukan? Dia keluarkan fatwa bayi dibunuh. Rasa tidak aman mencuri kedamaian Anda. Maka pastikan dalam hatimu Anda merasa aman. Amin. Ada rasa aman? Aman dengan hidupmu, aman dengan kulitmu, aman dengan pasanganmu, aman dengan nasibmu, aman. Tandanya Anda bisa menerima semua. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Bapak Ibu, orang yang tidak aman akan mengancam orang lain. Saya saudara menyadari bahwa saudara punya rasa aman di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Ajari kami hidup dalam damai. Kalau ada jemaatmu yang tidak ada damai hari ini, ajari kami untuk jujur dalam nama Yesus. Sehingga rekan menyanyi, jujur dengan dirimu. Nyanyikan sebuah lagu. Ya, kalau ku cari damai. Dan nanti kedua ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang
bersamanya, bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup, karena bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi jawaban bagi kehidupan setiap kami. Kami tidak akan lagi berkata bagaimana mungkin. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Yesus, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman yang hidup kami. Yes, kami mau berkata di dalam nama Yesus segala sesuatu mungkin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Paulus Wiratno yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati pelayanan keluarga, bahkan kesehatannya anak-anaknya, dimanapun beliau berada, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih, kami semua jemaat-Mu sudah diberkati in Jesus name. Amin. Sebelum saya tutup dalam doa, mohon berkat dari Tuhan yang sedang mengimani hal yang besar, yang sedang mengharapkan mujizat, yang sedang mengatakan Tuhan, aku perlu mujizat-Mu minggu ini, bulan ini, tahun ini. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat kedua tangan. Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau mengimani kebenaran yang baru kami dengar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jemaat-Mu yang sedang menantikan keajaiban finansial, keajaiban pemulihan untuk kehidupan rumah tangga mereka, masa depan anak-anak mereka, pekerjaan, pendidikan, mujizat apapun yang mereka sedang nantikan, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus, perlindungan Roh Kudus menyertai saudara siang ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.